sebentar ya. Seperti jadwal yang sudah saya bagikan kepada teman-teman guru, bahwa nanti saya akan melakukan supervisi sebagai salah satu tugas dan kewajiban kepala sekolah. Nah, namun sebelum saya melakukan supervisi pada hari ini, saya akan melakukan praobservasi dulu terkait dengan kegiatan supervisi yang nanti akan saya lakukan. Nah, tentang jadwalnya ya tergantung Pak Sril, kapan siapnya dan kapan nanti saya bisa melakukan supervisi Pak Sril ya. Kira-kira untuk supervisinya bisa kapan saya lakukan? Supervisinya besok sudah siap ya. Seperti Pak Sril sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti RPP apa? Dan media belajar Sudah siap. Ya, alhamdulillah. Baiklah Pak Sril ya. Sekarang kita akan memulai pada praobservasi ya. Nah, kira-kira nanti pada pembelajaran yang akan saya supervisi, Pak Sril mengajarkan tema berapa? Tema 3 dan subtema 2. Tema 3 dan subtema 2 ya. Nah, pembelajaran berapa? Pembelajaran keempat. Gitu ya. Kalau boleh tahu Pak Sril ya, tujuan dari pembelajaran yang nanti Pak Sril praktekkan? Untuk tujuan pembelajaran yang PKN Bapak Iya. adalah yang pertama mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait contoh kewajiban ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian Yang kedua, siswa nanti diharapkan mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. ya, itu yang untuk mata pelajaran PKN. Nah, kemudian ada mata pelajaran lainnya Pak? Ada Bapak. Oh ya, apa lagi? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Apa tujuan pembelajaran? Yang pertama, siswa nanti mampu mengidentifikasi teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, siswa nanti mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Oh iya, nah, untuk identifikasi ya. Oke, saya kira itu tujuannya sudah sangat bagus dan spesifik ya. Untuk nanti Pak Sril kembangkan pada langkah-langkah pembelajarannya, begitu kan Pak Sril ya. Kemudian kira-kira setelah nanti saya melakukan observasi area atau bagian apa dari pengembangan yang akan hendak dicapai oleh Pak Sril? Area yang ingin dicapai yaitu dari keaktifan siswa Pak. Oh begitu ya. Karena dari pembelajaran yang kemarinnya siswa masih belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Begitu. Ya. Jadi keaktifan siswa ya itu sama. Nah, kira-kira kalau pas misalnya yang ditargetkan adalah keaktifan siswa, kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan oleh Pak Sril? Seperti misalnya penggunaan metode media yang sudah akan disiapkan Pak Sril nanti. Yang pertama Pak, saya akan menggunakan media. Kemudian media itu nanti saya konsep dalam pembelajaran dalam bentuk permainan. Oh, permainan ya. Kemudian nanti akan ada achievement bagi siswa yang berani menyampaikan pendapatnya di dalam kelas. Begitu ya. Selain dari media, mungkin metodenya seperti diskusi begitu. Diskusi juga. Jadi nanti Pak Sril di dalam pembelajaran itu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu RPP ya tentunya ya. Kemudian pendukungnya adalah media pembelajaran seperti yang sudah Pak Sril jelaskan tadi. Medianya berbentuk apa kira-kira Pak Sril? Berbentuk gambar-gambar begitu ya. Kemudian juga strateginya yang mungkin menggunakan beberapa metode pembelajaran ya, seperti diskusi, mungkin termasuk penugasan mungkin juga Pak Sril. Nanti untuk penugasannya ditaruh di akhir Pak, di penutupan pembelajaran. Apakah dalam hal ini seperti penugasan Pak juga menyiapkan seperti lembar kegiatan study day misalnya gitu ya? Menyiapkan Pak. Oh, gitu ya. Baik. Barangkali dari Pak Sril sendiri ya, ini kan artinya praobservasi. Kira-kira ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan praobservasi ini supaya nanti berjalannya observasinya nanti ya berjalan dengan lancar. Apa yang barangkali perlu disampaikan oleh Pak Sril? Mungkin dari RPP-nya nanti Bapak dalam pelaksanaannya karena menyesuaikan dengan kondisi siswa di dalam kelas. Betul ya. Mungkin tidak terlalu spesifik atau sama persis dengan RPP yang Oh, saya
Iya, iya, iya. Jadi artinya RPP nanti walaupun sudah kita rencanakan sedemikian rupa, bisa jadi nanti kondisi di dalam pembelajaran di kelas sedikit berubah dengan situasi mungkin ya, seperti pada jalannya diskusi dan sebagainya. Ya. Tidak masalah itu Pak Sri. Kita memang harus kreatif dalam hal pengembangan RPP itu. Jadi kita tidak harus langsung plok seperti ini RPP, kita harus menjalankan seperti itu di dalam kelas. Barangkali nanti situasi di dalam kelas berbeda dengan apa yang kita tulis di RPP, gitu. Itu bagus sekali. Ya, jadi apa yang sudah Pak Sril tadi jelaskan sudah menjadi catatan saya sebagai bahan nantinya saya melakukan observasi. Pak Sril, saya ulangi lagi nanti ya untuk pelaksanaan observasinya, Pak Sril besok ya, besok yang mata pelajarannya ada 2 mata mapel yaitu PKN dan bahasa Indonesia. Ini akan dilaksanakan jam pertama Pak Sril, langsung jam pertama ya. Jadi 3 kali 35 menit ya. Semoga pelaksanaan pembelajaran besok ketika saya masuk dan mengobservasi Pak Sri berjalan dengan lancar ya. Selamat kepada Pak Sri untuk melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin, terutama pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid ya. Jadi bagaimana nanti siswa bisa aktif di dalam belajar, karena itu merupakan target yang ingin Pak Sri kembangkan ya. Terima kasih Mas Edi ya. Karena saya di kantor itu banyak pekerjaan, saya kembali lagi ke kantor Mas Edi. Ya, terima kasih Mas Edi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik, sudah makan? Sudah ya. Kita akan belajar pada hari ini. Sudah siap belajar? Ya. Tentunya masih semangat ya karena masih pagi. Masih semangat? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Berdoa dimulai. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini supaya kita lebih semangat, Bapak mau meminta kalian untuk berdiri. Kita main-main dulu sebentar sebelum masuk ke pembelajaran. Tangan ke bawah semua, tangan ke bawah. Ya, dimajukan dulu. Jadi saya tangan ke bawah. Digoyang-goyang dulu, ini biar lemas, biar enggak kaku. Oke, sudah ya. Kita akan bermain terlebih dahulu agar kalian tambah semangat pada pembelajaran ini. Nah, permainannya adalah permainan dengan nama Bos Berkata. Permainannya adalah Bos Berkata. Ya, nanti saya sebagai bosnya dan kalian sebagai anak buahnya. Bos nanti akan bilang, bos memerintahkan, memegang kepala. Berarti kalau depannya ada bos memerintahkan, kalian harus melakukan. Contoh, bos memerintahkan kalian memegang kepala. Pegang kepala. Ya, paham ya? Nah, pegang kuping. Nah, kalau di awalnya tidak ada kata-kata bos memerintahkan, kalian jangan melakukan. Contoh, pegang mata. Nah, kamu melakukan. Jangan melakukan kalau di awalnya tidak ada kata-kata bos memerintahkan. Paham ya? Nah, oke. Kita coba dulu. Pada suatu hari ada bos tahu di perusahaannya bertemu dengan anak buah. Bos memerintahkan
pegang tangan. Bos memerintahkan pegang kepala. Bos memerintahkan pegang pundak. Bos memerintahkan pegang hidung. Pegang kuping. Nah, ingat, di awal pegang kuping itu tidak ada kata-kata bos memerintahkan. Jadi kalian jangan ngelak. Kita coba lagi ya. Bos tahu sedang berada di perusahaan bertemu dengan anak buahnya. Bos memerintahkan pegang kuping. Bos memerintahkan pegang hidung. Pegang kepala. Pegang tangan. Bos memerintahkan pegang perut. Oke, berarti kalian sudah konsentrasi ya. Oke, silakan dulu. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran ya. Masuk pembelajaran ya. Sudah siap? Oke. Bapak mau minta kalian untuk berkonsentrasi. Ketika Bapak bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai. Bisa? Bisa. Oke. Konsentrasi. Lebih nyaring. Konsentrasi. Kenapa ada semangat? Sudah sarapan tadi kan ya? Sudah. Sarapan apa tadi? Apa? Air, nasi juga. Gimana? Ya, kita lanjut ya. Kita masuk ke pembelajaran. Kira-kira sekarang pukul berapa? Tidak tahu. Biasanya kalau kita mau melihat waktu pukul berapa, jam berapa, itu kita melihat di mana? Di jam. Berarti bayangkan kalian jika tidak ada jam di dunia ini. Gimana? Kalian harus pergi ke sekolah jam 7. Kemudian di rumah kalian tidak ada jam sama sekali. Apakah kalian akan tetap tahu bahwa sekarang sudah pukul berapa? Tahu tidak sekarang pukul berapa? Tidak. Itu adalah pentingnya penemuan jam. Kita bisa tahu sekarang itu pukul berapa, jam berapa, seperti itu. Ada juga ada yang bisa lagi menyebutkan beberapa manfaat dari penemuan jam. Penemuan jam tangan dan lain-lain. Apa manfaatnya lagi? Selain kita bisa mengetahui waktu. Ayo. Apa? Gak bisa. Gimana? Gak tahu? Nah, manfaat dari penemuan jam juga kita bisa lebih disiplin. Contoh, kita masuk ke sekolah jam 7. Apa iya kita harus berangkat jam 7 dari rumah? Tentu tidak. Kita harus berangkat sebelum jam 7 itu. Di mana kita tahu bahwa sekarang itu masih belum sampai ke pukul 7, yaitu lewat apa? Lewat jam. Nah, itulah beberapa manfaat dari penemuan jam. Paham kan? Paham? Tidak paham? Kalau tidak paham, apa yang kalian tidak paham? Kalau kalian paham, berarti kita lanjut. Paham? Sudah jawab? Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang pernah tidak kalian terlambat ke sekolah? Atau kalau tidak pernah terlambat ke sekolah, pernah tidak kalian terlambat melakukan sesuatu kegiatan?
entah itu mau pergi ke kondangan, kemana. Kalau pernah terlambat ke sekolah enggak? Pernah. Berapa kali? Kira-kira? Banyak ya? Sering? Sering terlambat. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat ke sekolah? Bangunnya siang? Apa gimana? Yo, kenapa kalian bisa terlambat? Oke, karena kalian tidak jawab, ini aja. Sekarang, Bapak mau kasih kalian pertanyaan, kalian jawab di bukunya masing-masing, ya. Pertanyaannya nomor 1. Sudah siap buku sama pulpennya? Kapan kamu terlambat ke sekolah? Jadi tulis saja soalnya kalau nanti biar jangan lupa. Ditulis saja. Kapan kamu terlambat ke sekolah? Tulis. Sudah? Ini yang di depan mesin. Tulis. Kapan kamu terlambat ke sekolah? Sudah? Sudah? Kemudian di bawahnya, mengapa kamu terlambat? Sudah? Ya. Sudah? Kemudian siapa saja yang kamu rugikan di bawahnya ya? Siapa saja yang kamu rugikan? Sudah? Saat kamu terlambat. Sudah. Sampai di mana terlambatnya? Kamu terlambat. Sudah. Nah, lanjut. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Sudah. Sudah. Sudah ya. Kemudian yang terakhir, apa yang menjadi rencana supaya kamu tidak terlambat lagi? Sudah ya? Itu kalian jawab. Kemudian nanti kalau sudah selesai dijawab, kalian berdiskusi mencari pasangan, teman sebangkunya saja, tidak apa-apa, ya. Kemudian kalian saling menceritakan pengalaman terlambat kalian. Paham? Paham? Paham ya. Silakan dijawab dulu. Kalau sudah selesai, nanti
lanjut dengan diskusi bersama pasangannya atau teman sewaktunya. Jawab atau diskusi, berdiskusi jawab. Kalau sudah selesai bilang kita lanjut ke diskusi dengan teman sebagusnya. Kemudian kalimatus, gimana rencananya? Kemarin terlambat karena nunggu temennya, tiba-tibanya karena nunggu temennya. Rencananya apa? Supaya tidak terlambat lagi. Berarti kalimatus dengan temannya yang ditunggu kemarin harus lebih apa? Lebih pagi ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, itu pentingnya kalian disiplin dalam waktu. Coba perhatikan gambar nomor 1, 2, dan 3. Perhatikan dulu ya gambarnya. Lihat gambarnya. Gambar nomor 1 itu gambarnya apa? Buang sampah sembarangan. Yang nomor 2 mengerjakan tugas. Posisinya orang mengerjakan tugas seperti itu enggak? Enggak. Berarti mengerjakan tugas dengan bermalas-malasan. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 mewarnai atau melukis dengan berkelompok. Itu namanya kerja kelompok. Kemudian dari ketiga gambar ini kan sudah ditemukan ya kegiatannya apa? Nomor 1 apa tadi? Yang nomor 2? Yang nomor 3? Melukis atau mewarnai dengan berkelompok. Nah, kemudian beralih ke bawahnya, tabel di bawahnya itu ada pertanyaan. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar 1. Seharusnya kita seperti apa kewajiban kita jika melihat di gambar 1? Bagus tidak membuang sampah secara sembarangan? Berarti untuk di gambar 1 kewajiban kita sebagai pelajar adalah apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar yang kedua, ya. Dengan semangat. Lanjut gambar ketiga. Yo, Pak. Yo, kewajiban kita warnai apa sih? Yo. Mengerjakan dengan kelompok boleh.
Apa tadi kewajiban kita sebagai pelajar yang nomor 1? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, Mengerjakan tugas dengan senang. yang nomor 3, apa yang ketiga? Mengerjakan tugas kelompok. Itu melukisnya di mana? Di meja kertas. Di kertas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang di bawahnya. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Ya, yang gambar nomor 1 itu gambarnya apa tadi? Membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan, apakah sudah melaksanakan kewajiban atau belum? Belum. Berarti untuk gambar 1 belum melaksanakan kewajiban. Yang nomor 2, apakah sudah melaksanakan kewajiban? Nomor 2, belum. Belum. Kenapa? Dengan bermalas-malasan. Kemudian gambar nomor 3, apakah sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? 3. Nomor 3 apa tadi? Kewajibannya? Apakah sudah melaksanakan kewajiban? Sudah atau belum? Jawabnya lebih semangat. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa dampak bagi diri sendiri? Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan, untuk gambar nomor 1, apa yang akan terjadi kepada kita? Banjir. Ketika banjir, kita ikut terdampak enggak? Ikut. Berarti apa dampak bagi diri sendiri ketika melaksanakan gambar nomor 1 adalah ketika banjir kita akan ikut terdampak. Ingat. Kemudian di gambar nomor 2, ketika melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan bermalas-malasan, apa yang akan terjadi? Tidak kita mengerjakan tugas. Kemudian di soal itu jawabannya kita ngarang, nggak dipikir. Apa yang akan terjadi? Nilainya bagus enggak? Jadi dampak bagi kita ketika melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan sembarangan atau bermalas-malasan adalah nilai kita akan jelek. Apa yang akan terjadi ketika nilai kita jelek? Naik kelas enggak? Enggak. Oke, lanjut ke gambar 3. Nah, gambar 3 tadi apa? Mengerjakan tugas secara berkelompok. Apa dampak bagi kita ketika mengerjakan tugas secara berkelompok? Enggak, gini contoh. Bapak kasih kalian tugas membuat tempat pensil dari kardus, ya, tempat pensil dari kardus. Kemudian Diki mengerjakannya dengan sendiri, sedangkan anak, Alimatus dan Luhut mengerjakan secara berkelompok. Lebih cepat mana yang selesai? Berkelompok. Jadi ketika kita mengerjakan tugas secara berkelompok, apa yang akan terjadi? Tugasnya akan cepat selesai. Diingat ya? Lanjut ke nomor pertanyaan selanjutnya. Coba baca pertanyaannya. Apa dampak dari tindakan yang kita lakukan bagi lingkungan? Di gambar 1, ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi bagi lingkungan kita? Bersih apa kotor? Kotor pastinya. Kemudian ketika kita membuang sampah sembarangan ke selokan, aliran air, apa yang akan terjadi? Banjir. Berarti dampak ketika kita mengerjakan gambar nomor 1 sampah sembarangan
lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, kemudian akan menyebabkan banjir. Kemudian lanjut ke gambar yang kedua. Apa yang akan terjadi dampak dari gambar nomor 2 mengerjakan tugas dengan bermalas-malasan bagi ada tidak dampaknya? Ketika anggap Diki mengerjakan tugas bermalas-malasan, dampaknya bagi lingkungan ada tidak? Tidak ada, berarti jawabannya tidak ada. Untuk gambar 2. Lanjut gambar ke 3. Gambar ketiga tadi melukis atau mewarnai di mana itu? Di kertas. Apa dampaknya bagi lingkungan? Bandingkan ketika anggap Ana melukis di kertas dengan Ana melukis di meja. Apakah meja akan bersih? Berarti dampaknya bagi lingkungan ketika kita melaksanakan gambar yang nomor 3 melukis di atas kertas, berarti meja akan tetap bersih. Ya, tetap bersih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Bagi orang lain, jawab. Dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Yang satu, lihat, membuang sampah. Apa dampak yang akan terjadi bagi orang lain ketika membuang sampah sembarangan? Ketika gini, Bapak buang sampah di dekat anak, nyaman enggak? Nyaman. Berarti dampaknya membuat orang tidak nyaman. Ketika terjadi, apakah ada yang rumah kena banjir? Semua. Berarti jika banjir, banyak yang ketika kita membuang sampah. Kalau ada yang semangat mengerjakan tugas, diajar nggak? Diajar, pastinya diajar kan ya? Berarti apa dampaknya? Kita akan diajak untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Ingat ya? Selanjutnya kalian sudah paham apa kewajiban kita sebagai pelajar ya dari gambar. Sekarang kita beri kalian lebih tambah paham kepada kewajiban dan hak kalian sebagai pelajar. Nah, ini bapak punya dua gambar. Yang pertama ini gambar yang kedua. Gambar yang pertama kegiatan ruangan. Kedua menanam pohon. Menurut kalian, gambar yang pertama, apakah ini sudah termasuk dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar? Sudah melaksanakan karena apa? Karena mengerjakan, karena menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, gambarnya menanam pohon. Apakah sudah melaksanakan kewajiban? Karena dengan menanam pohon kita sudah menjaga apa? Lingkungan. Berarti kalian sudah paham ya? Kemudian Bapak juga kasih tugas kepada Alimatus. Ya,
sama-sama dikasih 1. Halimatus menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Jadi Halimatus mengumpulkan tugasnya ke Bapak, ya. Ana tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu. Jadi tugas Ana masih ada 1. Kemudian Bapak memberikan lagi tugas kepada Ana. Kemudian kepada Halimatus juga. Bedanya di mana? Tugasnya Ana ada 2, Halimatus ada 1. Semakin kita menumpuk atau tidak mengerjakan tugas, maka tugas kita akan semakin banyak, akan semakin tumpuk. Kemudian Halimatus mengumpulkan lagi ke Bapak, dan Ana terlambat lagi dengan tugas. Bapak kasih tugas lagi, Bu Ana, itu Halimatus. Tugas Ana semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Nah, itu dampaknya jika kalian tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Ini dulu nanti. Nah, sekarang tugas kalian ada 1, 2. Lagi 1. Nah, tugas kalian lihat tabel. Kewajiban belajar dan dampaknya tidak melaksanakan kewajiban. Sekarang kalian tulis 5 kewajiban kalian sebagai pelajar dan dampaknya apa. Nanti tulisnya seperti ini. Di atas kalian kasih nama. Siapa ya? Namanya saja. Kalau nama lengkap nama Ana. Ini aja namanya ya. Kemudian tulis 5 kewajiban. Kalian tulis ini. Kewajiban. Ya, nama. Coba ambil kursi lain saja. Tidak harus 5. Semuanya kalian. Untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Untuk kertasnya bawa ke depan, hubungan ke depan. Kertas yang tadi bawa ke depan. Udah ada namanya kan nih? Itu ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan dilupakan pembelajaran hari ini. Kemudian nanti juga ketika di rumah, kewajiban kalian sebagai pelajar harus belajar di
kasih ya Pak Smil sudah memenuhi undangan saya ya. Kemarin sudah Pak Smil melakukan pembelajaran di kelas 6 dan saya sudah melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang Pak Smil lakukan ya. Nah, maka pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Ya, sebenarnya seandainya kemarin kita punya waktu, mungkin bisa saja dilakukan observasi kemarin Pak Smil. Tetapi karena setelah saya melakukan observasi, kemudian saya ada acara lain itu rapat dinas di kantor, maka observasinya saya adakan pada hari ini. Ya, bagaimana? Tidak apa-apa ya Pak Smil ya? Ya, terima kasih Pak Smil ya. Baiklah, kira-kira saya tanyakan dulu Pak Smil ya, perasaan Pak Smil ketika pembelajaran yang dilaksanakan Pak Smil kemarin sudah selesai, bagaimana perasaan Pak Smil? Untuk perasaan saya sendiri netral loh Pak, tidak terlalu sedikit banyak apa yang saya inginkan pada pembelajaran kemarin sudah terlaksana. Ya. Alhamdulillah ya. Baiklah ya Pak Smil ya. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Smil kemarin, coba Pak Smil refleksikan. Barangkali apa yang sudah terlaksana, atau barangkali mungkin ada yang belum terlaksana, atau barangkali perlu catatan-catatan dari Pak Smil. Apa yang bisa Pak Smil refleksikan dari pembelajaran kemarin? Untuk di awal pembelajaran kemarin saya awali dengan membaca doa pastinya Pak. Iya. Dan kemudian sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, saya menyiapkan kesiapan dari siswanya untuk lebih fokus nantinya ketika pembelajaran dimulai melalui sedikit permainan yang melatih fokus itu. Nah, kemarin saya sempat lihat itu ya, Pak Smil sudah melakukan itu dengan baik. Nah, cuma kemarin sepertinya anak-anak ini tidak sepenuhnya ya, artinya dari jumlah 8 siswa semestinya ya, hanya 4 orang yang hadir Pak Smil. Kemarin apa yang menjadi alasan kira-kira murid ada yang tidak masuk itu Pak Smil? Yang menjadi alasan mereka tidak masuk, yang masuk kemarin hanya 4 siswa Pak, dan 4-nya lagi sedang sakit Pak. Jadi yang masuk hanya 4 orang. Ya, Pak Smil sudah melakukan refleksi bahwa intinya kegiatan awal dan sampai pelaksanaannya ya sudah terlaksana ya, sudah terlaksana. Dari apa yang sudah Pak Smil tulis, ada rencana pembelajaran atau RTP itu sudah sesuai tidak dengan apa yang Pak Smil lakukan, atau mungkin masih ada yang masih perlu apa ya diperbaiki ya, atau mungkin ada yang tertinggal gitu? Mungkin untuk perbaikan selanjutnya lebih ke bagaimana cara saya sendiri sebagai guru dalam menyampaikan materi agar siswa bisa lebih cepat paham dengan apa yang disampaikan. Karena melihat yang kemarin, pembelajaran yang kemarin Bapak, dari 2 mata pelajaran yang seharusnya tersampaikan, bahasa PPKN dan bahasa Indonesia, yang tersampaikan hanya di mata pelajaran PPKN. Karena kendalanya siswa masih sulit memahami apa yang disampaikan pada mata pembelajaran PPKN. Jadi pada pelajaran PPKN ya, kendalanya siswa masih belum sepenuhnya memahami ya. Baiklah Pak Smil ya. Mungkin dari apa yang dipaparkan Pak Smil terkait dengan dari awal yaitu refleksi tadi sampai dengan tentang barangkali bisa dimasukkan juga kendala ya, kendala dalam pembelajaran dari Pak Smil untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah Pak Smil lakukan kemarin terkait dengan kendala-kendalanya tadi. Kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Smil lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang pertama yang akan saya lakukan mulai dari penggunaan media yang lebih beragam Bapak. Karena kemarin pembelajaran yang kemarin penggunaan media
pembelajaran hanya satu, yaitu menggunakan gambar-gambar. Nah, mungkin untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya akan lebih bervariasi seperti penggunaan video nantinya atau cerita dan lain-lain, Bapak. Ya, bagus itu ya. Ya, artinya ke depan Pak Asmil tidak hanya menggunakan media gambar saja ya. Nah, dan ini sangat bagus ketika Pak Asmil sudah berusaha menggunakan media yang lebih bervariasi seperti misalnya sekarang video pembelajaran ya. Kemudian juga mungkin selain itu barangkali ada lagi Pak Asmil selain video. Mungkin nanti lebih bagaimana pendekatan guru di dalam kelas ya Pak. Termasuk strategi ya, penggunaan strategi atau metode ya. Jadi nanti rencana tindak lanjut yang akan Pak Asmil lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang pertama adalah penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Mungkin saat menggunakan lebih dari 1 atau 2 media pembelajaran. Itu mungkin terkait dengan pembelajaran yang istilahnya sekarang pembelajaran berdiferensiasi Pak Asmil ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi konten memang kita harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi untuk memfasilitasi siswa, karena setiap siswa itu kebutuhan belajarnya tidak sama, profil belajarnya tidak sama. Mungkin dengan belajar menggunakan video dia lebih mudah mencerna apa yang kita sampaikan. Ada juga siswa yang mungkin menggunakan gambar ya juga dia sudah bisa ya mencerna apa yang kita sampaikan. Kemudian juga yang kedua Pak Asmil nanti akan menggunakan strategi pembelajaran ya yang mungkin lebih baik, lebih cocok untuk pembelajaran itu. Kira-kira metode pembelajaran apa yang kira selain diskusi Pak Asmil? Mungkin nanti lebih ke bereksperimen. Pak Asmil ya, bereksperimen ya, bagus itu. Ya. Jadi Pak Asmil ya. Jadi apa yang sudah Pak Asmil lakukan kemarin saya rasa cukup bagus dan saya apresiasi itu. Namun Pak Asmil masih mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk lebih baik lagi tentunya ya. Bagaimana pembelajaran itu akan bisa lebih diterima oleh siswa dengan yang Pak Asmil rencanakan tadi, yaitu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan metode-metode pembelajaran ya yang lebih mengaktifkan siswa ya. Baiklah, terima kasih Pak Asmil ya atas kedatangannya ke sini dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Karena di sini Pak Asmil ya sebagai lembaga observasi ya, ini ada yang perlu Pak Asmil tanda tangani ya sebagai kesepakatan ya Pak Asmil ya. Silakan ditandatangani dulu Pak Asmil ya. Lagi itu pada observasinya. Baiklah, ini ya apa yang sudah Asmil lakukan selama observasi beberapa hari yang lalu dan kemarin pas melakukan pembelajaran yang sudah saya observasi di dalam kelas, dan pada hari ini kita sudah melakukan observasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Tetap semangat Pak Asmil ya. Nah, bagaimana kita tetap bisa menjadikan murid itu sebagai pusat atau subjek dalam pembelajaran. Bagaimana apa yang kita lakukan itu tetap berpihak kepada murid ya. Semoga kedepannya Pak Asmil sukses ya. Ya, terima kasih Asmil. Terima kasih juga. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.